Selamat malam semuanya, ya ini FTK edisi 14 Agustus 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar FTK edisi kemarin, edisi 13 Agustus. Oke, kita mulai. Sebelum saya mulai, ada informasi eksklusif untuk penonton Yeftalk. Besok pagi ada promo untuk private trading room dan bull center. Ya, ada diskon up to 800.000 dan dengan voucher 500.000. Jadi Anda dapat diskon plus voucher. Ya, ini informasinya eksklusif, hanya didapatkan oleh penonton Yeftalk dan baru akan dipublikasikan besok. Ini ada kuotanya ya, seperti promo sebelum-sebelumnya. Jika habis ya nanti akan di sini tidak bisa diklik lagi. Ini bisa diklik ya. Jika Anda ingin membeli, silakan Anda klik button ini ya. Nanti akan diarahkan untuk ke kolom pendaftaran dan masuk ke WhatsApp admin. Mungkin akan direspon besok pagi ya, dan mungkin Anda akan dapat lebih dulu ya akses menuju promo ini. Jadi silakan apabila Anda berminat dan memang Anda sudah berencana ya, silakan Anda manfaatkan penawaran promo Merdeka sampai dengan tanggal 18 Agustus dengan kuota maksimal masing-masing 5 member. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG melanjutkan kenaikan seperti yang kami sampaikan di Yeftalk kemarin malam setelah breakout. Potensinya adalah melanjutkan wave ketiga naik dengan target di 7453 dan 7550 dan kemungkinan ya akan segera tercapai. Jadi belum perlu kita update, masih sama dengan yang saya sampaikan kemarin malam. Kita langsung masuk ke pembahasan saham. Ini ada 4 saham atau 3 saham yang akan kita bahas di Yeftalk malam ini sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar ya. Jadi jika Anda ingin melihat banyak pembahasan ya silahkan tulis di kolom komentar. Paya Vision Konsul, gimana update TA ITMG ke depan dengan kinerja yang semakin hancur? Maksudnya kinerja fundamental. Apakah dividen juga akan mengecil? Oke, kita lihat ya. Saya juga belum update untuk fundamentalnya. Oke, di sini kita bisa lihat data terbaru yang ada di TradingView adalah kuartal 1, jadi belum ada kuartal kedua, tetapi ya seperti yang Anda lihat ini penurunan yang berkelanjutan untuk kinerja fundamental ITMG ini. Jadi dengan kondisi ini ya kemungkinan kinerja 2024 ini ya kurang lebih ya akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun kemarin 2023. 2023 turun, 2024 ini mungkin akan lebih turun lagi gitu ya. Dan kalau tadi ada pertanyaan apakah dividennya akan turun, kemungkinan besar ya akan turun gitu ya. Jadi kalau kita lihat dividen terakhir dia turunnya sangat jauh sekali ya dibandingkan 2022. Dividen 2023 ini cuma 4.400 ya per lembar. Ya, jadi ini cukup jauh dibandingkan tahun 2022 di mana 10.000 per lembar, 10.000-an. Ya, mungkin besok akan ada update ya terkait kinerja saham-saham batubara, salah satunya ITMG. Kami sudah membaca beberapa hasil riset, penurunannya cukup akan jauh. Jadi bagi Anda yang mungkin sudah berinvestasi saham ITMG ataupun saham batubara lain di tahun puncak 2022 gitu ya, kemungkinan dividennya akan semakin turun. Kalau Anda memang cari dividen, memang ini bukan pilihan kami untuk dividen investing, karena jelas ini adalah saham siklikal yang jelas akan tidak stabil dividennya ya. Walaupun ya terlihat sangat besar, tetapi kalau tidak stabil ya tentunya tidak bisa kita harapkan gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi untuk dividen kemungkinan perjawaban saya adalah kemungkinan besar ya turun ya, melanjutkan penurunan. Oke, kita lihat teknikal terakhir kita sudah update di Telegram. Anda bisa cek juga di Telegram target price TMG, di mana terakhir pembahasan adalah pullback di 26.000, sempat naik di atas 27.000 bahkan. Nah, ini adalah kesempatan untuk ya, mungkin realisasi profit yang swing trade di saham ini ya, karena saham ini memang masih dalam proses turun. Mungkin ya penurunan ini masih akan
terjadi dalam jangka menengah gitu ya. Kita nggak muluk-muluk, yang terdekat dulu mungkin akan menguji kembali 25.000 dan jika tembus target kami ada di support gap di 22.000. Ini adalah area beli kita di 2023 bulan Juni. Tanggal 5 Juni di private trading room ya, kita cuma swing dan target kita pun juga nggak muluk-muluk di 26 sampai dengan 30.000 dan sudah tercapai kedua-duanya. Setelah itu ya turun, namun ada swing-swing ini kita tidak ikutin lagi karena ini merupakan proses untuk melanjutkan penurunan ya. Jadi kalau mungkin kita berencana investasi sama seperti yang lainnya, saham batubara lainnya atau sektor energi yang lain, ya saya akan melihat dulu bagaimana perkembangan komoditas energi yang lain. Apakah sudah mulai fase bullish atau belum? Kalau belum ya mending invest yang lain dulu, seperti itu. Oke, begitu jawaban saya. Jadi silakan Anda pertimbangkan. Malam Pak F, mohon bahas WINS, apakah layak untuk invest? Bagusnya masuk di harga berapa? Oke. Kalau kita lihat technical, sementara ini masih naik ya, masih uptrend. Kita buka di time frame jangka panjang ya, karena ini pertanyaan investing. Oke, kalau kita lihat di sini memang masih dalam proses naik ya. Ini mirip dengan Transpower mungkin. Kita lihat dari sisi fundamentalnya. Jadi di kuartal 2 ini sudah ada data terbaru kuartal 2 2024. Di sini terjadi lonjakan signifikan sekali laba non operasional ya. Jadi tetapi ada tetapinya ya. Tetapi memang itu tidak baik ya, karena itu tidak akan berulang gitu loh. Nah, yang kita carikan yang berulang. Kalau dia berulang berarti ada potensi untuk tumbuh gitu ya. Kalau tidak berulang ya potensinya ya besok nggak ada ya turun gitu kan. Nah, kita lihat dari gross profitnya, kita lihat di sini memang masih dalam pertumbuhan yang cukup signifikan, ratusan persen. Jadi meskipun tidak organik di bawah, tetapi secara yang organik yang kita lihat secara operasional itu masih cukup baik ya, meskipun mungkin saja secara year on year tahun depan tidak akan sebesar sekarang untuk laba bersih mungkin, dan laba operasionalnya mungkin ya bisa dikatakan masih akan dipertahankan. Kalau kita perhatikan beberapa kuartal ini dia cukup stabil pertumbuhannya, yang mana ya kemungkinan besar ini masih akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan, sehingga dengan teknikal yang juga masih berpotensi untuk naik ya, saya rasa saham WINS ini meskipun mungkin risknya sudah cukup besar karena sahamnya memang sudah naik ya, kita lihat risk terhadap tren itu sekitar 36% dari harga saat ini gitu ya. Mungkin ya 29 sampai dengan 30% lah risk terhadap tren, karena ini adalah high low terakhir yang dibentuk yaitu di 354. Kita anggap itu adalah level proteksinya gitu ya, 20%, 29%, 30%. Namun upside-nya juga masih sangat besar. Misalkan dia ke 0,5 itu di 740-an itu sekitar 48% dari harga terakhir. Ya, sampai dengan 900 itu 80%. Jadi secara upside kalau kita compare dengan risknya ya masih menarik. Ya, sekarang saya kembalikan kepada Anda. Anda siap tidak dengan risk sebesar 29 sampai dengan 30%. Dengan potensi profit sampai dengan 80% yang terlihat secara teknikal ya. Dengan fundamental yang masih bisa bertumbuh ya. Menarik atau tidak saya kasih ke Anda. Ya. Gitu, karena risk investasi itu tidak sama dengan risk trading ya, gitu. Risk fundamentalnya itu ada, kita harus lihat fundamentalnya kalau kita mau cut loss ya, gitu. Sehingga mungkin ya kalau misalkan Anda apes sahamnya dibawa turun ya, kalau Anda sudah beli kemungkinan Anda ya dibawa floating loss dulu gitu ya, karena teknikalnya memang sudah naik.
Gitu. Jadi silahkan Anda menarik atau tidak, itu masing-masing ya punya profil sendiri-sendiri, ya kemampuan toleransi terhadap risiko sendiri-sendiri. Jadi kalau kita trading ataupun investasi itu tidak hanya profit yang kita lihat, tapi risknya itu juga kita harus pertimbangkan di awal. Mau dibahas analisa teknikal saham WH untuk swing trade. Oke, kemarin kalau nggak salah sudah saya bahas, ya kan? Kalau tidak salah ya, akan ada lihat di Telegram gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini saham ini harus breakout dulu di atas 114 ya, kemarin sudah saya bahas ini ya, dengan target di 125 sampai dengan 145 ya. Silahkan Anda tonton lagi, mungkin Anda akan lihat pembahasannya. Coba ya kita cek. Nah ini saya bahas ini sudah ya, jadi tidak perlu saya ulangi, masih sama. Oke gitu ya. Lanjut, tolong analisa BTPS untuk swing trade. Terima kasih, sukses selalu. Oke, untuk BTPS saya lihat di sini untuk swing trade memang dia konsolidasi ya. Ini pembahasan terakhir, upside-nya sekitar 6%, kemudian dia sedikit turun ya. Nah ini potensinya 5 sampai dengan 8%. Jadi kalau mengacu pada aturan di private trading room ya, ini tidak menarik ya secara upside sementara ini. Kemudian untuk risknya juga kecil juga ya, 3,8%. Jadi ya low risk low return gitu ya. Tapi sama seperti yang saya sampaikan tadi, menarik atau tidak sekarang saya kembalikan kepada masing-masing orang. Saya cuma bisa menyebutkan angka tadi ya, menarik atau enggak ya kamu putuskan sendiri gitu ya. Nah, kami punya aturan kalau menarik itu dia paling tidak minimal dia bisa naik di atas 5% dan memiliki potensi berkelanjutannya harus di atas 15% dengan risk secara teknikal bisa dibatasi kurang dari 5% gitu ya. Nah barulah sebuah saham menarik untuk ditradingkan ya, begitu. Jadi kalau Anda join PTR ya pastinya Anda akan mendapatkan rekomendasi yang seperti itu. Ada TP1, TP2 dan stop loss ya. Dan TP1, TP2 nya tadi yang saya sebutkan potensinya harus di atas 5% dan punya potensi lanjutan lebih dari 10% dengan risk yang bisa dibatasi maksimal 5%. Itu pasti rekomendasinya seperti itu ya. Kalau di trend following di Bulls Hunter tidak ya, berbeda lagi. Kalau di Bulls Hunter ini adalah strategi trend following, jadi kita akan ikutin saham-saham yang sedang uptrend. Risk terhadap trennya itu tentu saja bervariasi tergantung dengan kondisi teknikalnya. Jadi tidak bisa dipatok tuh ini 5%, ini 10%, nggak bisa. Jadi harus lihat teknikal. Ada risk of trend, ada risiko terhadap trend. Nah disitulah letak perbedaannya, karena ini trading trend following jadi lebih santai. Mungkin bagi Anda yang tidak memiliki banyak waktu dan mungkin sering ketinggalan ikutin PTR yang udah pernah PTR, mungkin Bulls Hunter ini adalah solusinya dan sudah terbukti kinerjanya sampai dengan bulan Juli kemarin ya di atas PTR ya. Tapi ya itu kinerja bulanan, belum tentu nanti bisa aja disalib oleh PTR lagi gitu ya. Baik gitu, lanjut. Ada lagi atau tidak? BTPS, Wins, tadi TMG, WH, sudah ya? Oke, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar, ya itulah yang saya akan bahas di F-Talk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Silahkan tulis kembali di kolom komentar saham apa yang menarik, dan silahkan berkonsultasi terkait saham tersebut. Mau trading, mau investing, tanya teknikal, tanya fundamental, terserah Anda. Yang penting memang jelas disampaikannya. Jangan cuma tanya bahas saham A, saham B, saham C, jangan begitu ya. Baik, sekali lagi besok pagi jam 7 ya. Bagi Anda yang ingin lebih gercep ya silakan, Anda ada link di deskripsi. Anda pilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, jangan dipaksakan ya. Tidak perlu untuk join ini join itu. Anda trading sendiri sudah bisa, nggak perlu join ini, nggak perlu ya. Kalau Anda sudah cukup dengan F-Talk, nggak perlu join PTR ataupun Bulls Hunter ya. Yang Anda butuh saja. Dan sekali lagi untuk mungkin yang belum tahu apa itu PTR, Bulls Hunter, pelajari terlebih dahulu. Jangan asal beli, jangan asal ikut, harus tahu dulu ini layanan apa ya. Di mana cari taunya? Di website ada,
ya kan? Jadi jangan bayar baru bertanya ini apa, waduh repot ya kan. Nah, masalahnya kalau sudah join ya nggak bisa lagi di cancel gitu ya. Jadi harus tahu apa itu Bulls Hunter, apa itu private trading room, semua sudah dijelaskan di sini. Kalau masih bingung juga silahkan Anda bertanya kepada admin di WA ya, nanti jam operasional kita jam 7 pagi besok pagi akan dijawab ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan dianalisa lagi, silahkan buat trading plan, buat investing plan, dan jalankan itu ya dengan disiplin dan konsisten ya. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.